Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membuat ceramah yang bertema tentang tasawuf, etika, moral, dan akhlak. Yang pertama yaitu ada tasawuf. Apa itu tasawuf? Kata tasawuf diambil dari ahal al-sufah yang artinya golongan muhajirin yang ikut serta Nabi hijrah ke Madinah. Sedangkan menurut definisi yang dikemukakan oleh Al-Junaid, tasawuf adalah mensucikan hati sehingga tidak ditimpa suatu kelemahan, menjauhi akhlak alamiah, melenyapkan sifat kemanusiaan, dan menjauhi segala keinginan nafsu. Tasawuf sudah ada sejak kehidupan Nabi Muhammad SAW. Hal ini dapat dilihat dari perilaku Nabi Muhammad dalam perihal kehidupan, misalnya ibadah dan pribadi Nabi Muhammad, peristiwa dan perilaku Nabi Muhammad sebelum diangkatnya menjadi Nabi. Beliau sering berhalwat atau menyendiri di Gua Hira. Beliau juga melakukan zikir dan bertafakur dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga dengan peristiwa yang dialami Rasulullah saat beliau melaksanakan Isra Mi'raj hingga sampai ke Sidratul Muntaha, dan beliau berdialog dengan Allah SWT. Sementara dalam ibadah Rasulullah senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Beliau beribadah sholat malam hingga kakinya bengkak, dan beliau juga melaksanakan puasa. Beliau sangat tekun dalam beribadah yang patutnya kita contoh. Contoh tasawuf dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama ada dermawan. Dermawan bisa dilakukan kepada siapa saja, keluarga, saudara, teman-teman, ataupun yang lainnya. Yang kedua ada memelihara iman. Iman akan membimbing seseorang untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan hal-hal yang buruk. Yang ketiga ada sabar. Sabar dalam menghadapi masalah ataupun apapun itu. Yang keempat ada menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang buruk. Yang kelima ada berpakaian yang sederhana dan tidak mengumbar aurat, karena mengumbar aurat bisa menimbulkan zina. Yang kedua ada etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti kebiasaan. Kebiasaan bisa yang baik dan kebiasaan yang bisa yang buruk. Sedangkan menurut Ahmad Amin mengartikan etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang harus dilakukan manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Jadi, intinya etika adalah nilai dan norma moral yang menjadi acuan manusia secara perorangan atau kelompok dalam mengatur segala perilakunya. Etika di zaman sekarang ini terlihat sangat mengkhawatirkan karena perkembangan zaman modern saat ini sangatlah menipisnya keimanan para pemuda. Padahal merekalah yang akan menentukan baik buruknya suatu bangsa. Salah satu hal yang kebanyakan terjadi di kalangan pemuda sekarang yaitu sebagian besar pemuda zaman sekarang meniru gaya hidup orang barat yang notabene mereka tinggal di kota metropolitan dan semua fasilitasnya tercukupi.
Bahkan mereka yang hidup di desa juga mengikuti gaya orang barat. Mereka lebih mengikuti tren mode di masa sekarang. Setiap ada model baru, mereka harus mengikuti dan harus membelinya. Para pemuda selalu dikaitkan dengan teknologi. Semakin canggihnya teknologi, maka semakin rusaknya etika para pemuda jika para pemuda tidak bisa mengontrolnya. Selain itu, perilaku yang menyimpang yang dilakukan para pemuda atau remaja yaitu diantaranya ada bolos kuliah, membuli, tawuran, dan minum minuman keras. Contoh etika dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama ada senantiasa menjaga kerukunan antar sesama, yaitu baik saudara, keluarga, ataupun yang lainnya. Yang kedua ada tidak meremehkan dan menghina orang lain. Yang ketiga ada berani mengakui kesalahan yang diperbuat dan meminta maaf. Keempat, menghargai pendapat orang lain dan memberi kritik yang membangun. Yang ketiga yaitu ada moral. Moral berasal dari bahasa Latin, artinya mores atau jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan menurut istilah, moral diartikan dengan ajaran tentang baik dan buruk yang sesuai dengan ide-ide umum yang dianggap baik dan wajar atau yang diukur dengan tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat. Moral menggunakan tolak ukur norma-norma yang tumbuh dan berkembang serta berlangsung dalam masyarakat atau adat istiadat. Moral di Indonesia mengalami degradasi atau kemunduran, penurunan dari suatu hal. Ada 10 indikasi gejala penurunan moral yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama ada kekerasan dan tindakan anarki, yang kedua pencurian, yang ketiga tindakan curang, keempat pengabdian terhadap aturan yang berlaku, kelima tawuran antar mahasiswa, keenam ketidaktoleranan, ketujuh penggunaan bahasa yang tidak baik, yang kedelapan ada kematangan seksual yang terlalu dini dan penyimpangannya yang sekarang ini terjadi banyak sekali di berita di TV ataupun di internet. Yang kesembilan ada sikap perusak diri, dan yang ke-10 penyalahgunaan narkoba juga banyak sekali terjadi pada saat zaman ini. Penelitian yang dilakukan oleh Reckitt Benckiser di Indonesia 33% remaja pernah melakukan hubungan seks dan 58%-nya dilakukan usia 18-20 tahun. Degradasi moral remaja dapat diperbaiki apabila keluarga atau orang tua dan lingkungan itu baik sekolah maupun di luar sekolah menjalankan perannya dengan baik dengan penuh kesadaran dalam hal mendidik remaja saat ini. Dan yang terakhir ada akhlak. Akhlak menurut Imam Ghazali yaitu kondisi kejiwaan yang tertanam dalam diri seseorang yang memungkinkan untuk melakukan tindakan tertentu dengan mudah, alamiah tanpa adanya pertimbangan, dipaksa ataupun dibuat-buat. Akhlak juga bisa diartikan segala sesuatu yang berkaitan dengan perilaku atau perbuatan manusia. Sebagaimana diketahui, Rasulullah SAW diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia.
dan akhlak-akhlak seperti apa yang mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan mana yang bisa menjerumuskan pada neraka. Akhlak dibagi menjadi dua, yaitu satu ada akhlak mahmudah, yang kedua ada akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah yaitu akhlak yang terpuji atau akhlak yang baik. Misalnya yaitu ada berbakti kepada kedua orang tua, apapun yang orang tua minta kita turuti tanpa membantahnya, menghormatinya. Yang kedua ada membantu teman yang sedang kesulitan ekonomi ataupun apapun itu, kita harus bantu. Yang ketiga ada senantiasa rendah hati kepada semua orang tanpa membeda-bedakan orang tersebut. Dan yang terakhir ada senantiasa jujur kepada semua orang, karena jujur juga mendatangkan kebaikan. Yang kedua ada akhlak mazmumah, yaitu akhlak yang tercela atau akhlak yang tidak baik yang dapat mendatangkan kebinasaan dan kehancuran diri sendiri ataupun orang lain. Contohnya yang pertama itu ada iri dengki kepada tetangganya, keluarganya, saudaranya, maupun siapapun itu. Yang kedua ada durhaka kepada orang tua, misalnya membantah, berkata kasar kepada orang tua, ataupun tidak menuruti keinginan orang tuanya. Yang ketiga ada mencuri barang atau harta benda yang bukan atas miliknya. Yang keempat pelit dalam artian semua hal, atau tidak mau menyederhanakan atau menyedekahkan harta kepada yang membutuhkan. Salah satu perkembangan yang memprihatinkan masyarakat Indonesia saat ini adalah kecenderungan meninggalkan akhlak ketika menghadapi zaman di mana pada zaman sekarang semuanya serba modern, dari mulai teknologi, peradaban, bahkan akhlak manusia pun ikut terkena imbasnya. Sehingga para pemuda-pemuda yang lahir di zaman sekarang ini terkena dampak modernisasi. Pengaruh utama rusaknya akhlak generasi muda adalah yaitu orang tua, karena orang tua merupakan penanggung jawab utama seorang anak, khususnya ibu. Ibu adalah madrasah utama bagi anaknya. Dalam mendidik anak harus halus dan sabar, serta mengutamakan mendidik akhlak terlebih dahulu daripada ilmu, karena sudah jelas kedudukan akhlak lebih utama daripada ilmu, sebagaimana hadis dari Utsman bin Syurai radhiyallahu anhu secara marfu, yaitu hadisnya adalah ahabbu ibadillahi illallah ahsanuhum khalaqan, yang artinya hamba-hamba Allah yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa orang yang paling dicintai oleh Allah yaitu orang yang memiliki akhlak yang baik, karena akhlak lebih utama daripada ilmu. Cukup sampai di sini ceramah saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam berucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.